Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas mendalam nih soal sesuatu yang pasti pernah Anda rasakan. Apa tuh? Itu loh, sebuah pesan atau merek yang rasanya kayak menyentak gitu. Bikin Anda pengen buru-buru bertindak sekarang juga. Iya. Kayak ada alarm bunyi di kepala ya. Nah, pas banget. Kita akan fokus ke satu pemicu psikologis yang namanya waspada atau alarm. Ini kita ambil dari materinya Sally Hogshead soal fascinasi. Betul, waspada ini satu dari 7 pemicu fascinasi. Intinya yaitu tadi, menciptakan urgensi. Oke, jadi misinya kita sekarang ini ngebongkar gimana sih taktiknya merek waspada ini bekerja narik perhatian kita. Sip, jadi waspada itu mainnya di konsekuensi negatif. Kalau nggak begini, nanti begitu, biar orang termotivasi gitu. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi intinya pakai rasa takut ya, takut rugi atau takut kena akibat jelek. Iya, itu tuh micu naluriah kita banget kan? Lawan atau lari, fight or fight. Saya jadi ingat contoh menarik dari sumbernya nih, soal iklan pencegahan nyetir sambil mabuk dari Luke Sullivan. Oh, yang itu ya? Gimana tuh? Dia sadar, buat remaja, ancaman kehilangan SIM itu lebih nakutin. Apalagi kalau sampai harus diantar ibu ke pesta prom. Malu banget kan? Iya benar juga. Lebih ngena daripada katakanlah resiko kematian yang mungkin terasa jauh atau abstrak ya buat mereka. Tepat. Nah, Anda sendiri pernah nggak ngerasa gitu? Tiba-tiba terdorong bertindak cepat gara-gara ada pesan yang nunjukin potensi ruginya? Pasti sering sih, sadar atau nggak sadar. Nah, sumbernya itu ngejelasin beberapa taktik kunci nih. Yang pertama, definisikan konsekuensi dengan jelas banget. Maksudnya gimana tuh? Ya, rumusnya simpel aja. Kalau Anda nggak lakuin X, nanti Y bakal terjadi. Harus jelas ancamannya. Oh, kayak peringatan pajak gitu ya? Nggak lapor SPT ya siap-siap kena denda atau penjara. Jelas banget ya? Nah, itu dia. Atau contoh sehari-hari, orang tua bilang, habisin sayurnya baru boleh makan es krim. Konsekuensinya langsung dan jelas. Iya, ngerti. Terus, selain konsekuensi, apa lagi? Waktu ya. Betul banget. Taktik kedua, ciptakan batas waktu, deadline. Ini penting buat ningkatin urgensi, biar orang nggak nunda-nunda. Ini sih sering banget kita lihat. Di infomersial kan, telepon dalam 10 menit ke depan atau diskon kilat cuma hari ini. Iya kan? Atau lelang online yang ada hitungan mundurnya. Itu bikin kita, terpaksa ambil keputusan cepat. Oke, jadi udah ada konsekuensi, ada batas waktu, terus katanya ada mainin persepsi juga ya? Nah, ini menarik. Taktik ketiga, tingkatkan persepsi bahaya. Jadi risikonya dibikin terasa lebih nyata atau lebih gede, gitu. Contohnya, sumbernya ngasih contoh permen Altoids, slogannya kan curiously strong. Ada kata curiously-nya itu loh. Oh iya ya, kuatnya bikin penasaran. Jadi kayak ada sedikit bahaya atau tantangan gitu ya. Padahal cuma permen mint. Main di persepsi kan. Tapi hati-hati juga, sumbernya ngingetin. Kalau nakut-nakutinnya kelewatan, orang malah bisa beku, nggak berani ngapa-ngapain. Iya, deer in headlights gitu ya. Nah, ini nyambung nih sama taktik keempat yang menurut saya paling, jitu. Apa tuh? Fokus pada yang paling ditakuti, bukan yang paling mungkin terjadi. Nah, ini kunci banget. Saya kaget loh baca contoh kampanye Got Milk. Orang ternyata lebih kepicu sama takut kehabisan susu pas lagi pengen banget makan kue coklat. Iya, dibanding takut osteoporosis jangka panjang ya. Ya, padahal kan osteoporosis jelas lebih serius ya secara rasional. Atau contoh Luke Sullivan tadi, rasa malu sosial itu lebih nakutin buat remaja dibanding resiko fisik. Ini nunjukin banget ya gimana emosi kita tuh sering ngalahin logika. Tepat. Pemicu waspada ini emang nyirangnya ke insting dan emosi terdalam kita. Nah, yang terakhir, taktik kelima. Gunakan tekanan untuk mendorong tindakan positif. Maksudnya gimana? Pakai krisis gitu? Bisa. Menyoroti sebuah krisis itu bisa jadi pemicu kuat buat orang berbuat baik. Contohnya, TAP Project dari UNICEF. Oh, yang soal air bersih itu ya? Iya, mereka pakai isu krisis air bersih global buat ngajak orang donasi. Tekanan dari krisisnya itu memotivasi tindakan positif. Kalau semua taktik ini digabung, contoh paling ekstrim dari sumber itu ceritanya Jaden Spelius ya? Iya, itu contoh yang kuat banget sih. Dia kan selamat dari upaya bunuh diri lompat ke depan kereta, sampai kehilangan lengan dan kaki. Terus dia pakai pengalaman traumatis dan kondisi fisiknya itu
Sebagai pemicu waspada yang super kuat dalam ceramah motivasinya. Dia kayak maksa audiens buat ngeliat konsekuensi paling mengerikan dari sebuah pilihan hidup. Benar-benar bikin kita mikir ya. Nggak bisa nggak perhatiin. Betul, itu puncak penggunaan waspada. Jadi, ya intinya semua taktik ini, konsekuensi jelas, deadline, persepsi bahaya yang ditingkatkan, fokus ke ketakutan terdalam, sama tekanan krisis itu kerja bareng, bikin pesan atau merek jadi waspada. Motong jalur rasional kita gitu ya. Iya, bikin fokus kita jadi mendesak, dorong kita buat cepat ambil keputusan atau tindakan. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin, merek atau pesan yang pakai pemicu waspada ini sebenarnya lagi ambil jalan pintas buat narik perhatian Anda. Mereka pakai urgensi, konsekuensi, bisa nyata, bisa cuma persepsi, seringnya yang paling ditakutin sama batas waktu, buat nembus semua kebisingan informasi di luar sana. Memahami taktik ini bisa bikin Anda jadi konsumen yang lebih cerdas ya. Tapi mungkin juga bisa ngasih ide gimana cara nyampein pesan penting Anda sendiri biar lebih didengar. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Coba deh perhatikan di sekitar Anda. Seberapa sering sih Anda nemu pesan yang mainin rasa takut ketinggalan, alias FOMO? Fear of missing out ya. Iya, atau takut rugi, loss aversion. Kita kan secara alami lebih khawatir menghindari rugi daripada ngejar untung yang sama nilainya. Bener banget. Nah, coba perhatikan. Strategi waspada ini kelihatan jelas banget, atau seringnya lebih halus, tersembunyi di penawaran terbatas atau peringatan-peringatan kecil. Coba renungkan deh. Gimana pemicu ini mungkin ngebentuk keputusan Anda sehari-hari? Jangan-jangan seringkali tanpa Anda sadari sepenuhnya. Menarik ya,